Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sapitri dengan NIM 1907030209. Di sini saya akan memaparkan tugas biolaut tentang riset dan kebijakan penanganan sampah di Indonesia. Pada tahun 2015, LRSDKP sudah melakukan kajian sampah tentang sampah laut. Sehingga ketika melakukan riset penelitian tentang sampah, banyak sekali sampah ditemukan di tengah Laut Banten, di tengah Teluk Laut Banten. Dan disebutkan telah dilakukannya riset di beberapa lautan lainnya, termasuk ke dalamnya adalah Lautan Aceh. Pada tahun 1820, penggunaan sampah sangat signifikan di dunia, terutama salah satunya adalah Indonesia, penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia, dan yang pertama adalah Tiongkok, yaitu penyumbang sampah terbesar di dunia. Tiongkok merupakan kontributor sampah plastik terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia juga telah banyak menyatakan di berbagai forum bahwa akan menjadi leadership penanganan sampah yang ada di Indonesia. Sekitar 3,2 ton sampah telah disumbangkan Indonesia, baik di lautan maupun di daratan. Sehingga rata-rata per tahun mencapai 480.000 sampai 1,29 juta matric ton per tahun. Forum Leader Sitter G20 Summit di Hamburg, Jerman, pada Juli 2017, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa kita akan melakukan pengurangan sampah sebanyak 30%, penanganan sampah sebanyak 70%, dan pengurangan sampah plastik yang ada di lautan sebanyak 70% pada tahun 2025. Plastik merupakan sumber pengaruh terbesar bagi lautan, karena lautan adalah salah satu sumber pangan terbesar di dunia juga. Disebutkan juga bahwa ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penanganan sampah di lautan yang memiliki beberapa tahapan tentang pengurangan sampah di lautan. Yang pertama, melakukan gerakan peningkatan kesadaran nasional bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Yang kedua, melakukan pengolahan dan pengurangan sampah yang ada di lautan, yaitu memberikan edukasi kepada nelayan agar tidak membuang sampah di lautan. Selanjutnya, mereka akan memberikan tong sampah pada nelayan-nelayan. Kemudian akan dicek tong sampahnya ketika para nelayan kembali ke daratan. Apakah tong sampah tersebut berisi sampah atau tidak? Jika tidak berisi sampah, maka dipastikan bahwa para nelayan membuang sampah di lautan dengan tidak secara sadar. Kemudian, melakukan perintisan sampah yang ada di pesisir dan mekanisme pendanaan. Kemudian, menguatkan kelembagaan pengurangan sampah dan pengawasan dan penegakan hukum dan pengembangan bagi para pembuang sampah. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah membuat salah satu sensor penanganan sampah, yaitu sensor tersebut diletakkan pada kumpulan-kumpulan sampah yang ada di lautan. Kemudian sensor tersebut akan dibawa oleh sampah-sampah mengalir kemana dia pergi dan dapat diketahui di mana sampah-sampah tersebut berkumpul. Kemudian ada arahan dari Mkom Maritim untuk membawa 10 destinasi wisata harus membangun menjadi sebuah tujuan wisata yang menarik untuk turis lokal, Nusantara, dan mancanegara. Salah satunya adalah Labuan Bajo untuk menangani sampah yang ada di destinasi tersebut. Potensi kebocoran sampah di lautan mencapai 6,8 juta ton sampah plastik. Dan sampah yang dikelola pun hanya 2 juta ton saja. Sumber pencemaran lautan 80% berasal dari daratan, kemudian dari pesisir yang mengalir ke laut atau dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lautan seperti nelayan.
Sampah plastik merupakan sampah yang mengandung polimer, yang telah kita ketahui bahwa polimer merupakan salah satu zat yang susah untuk terurai. Maka sampah plastik membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun lamanya untuk dapat terurai. Ada 3 hal yang terkena dampak daripada sampah plastik yang ada di lautan tersebut. Yang pertama ada dari sisi ekologis, yang kedua sisi ekonomi, dan yang ketiga ada sisi kesehatan dan estetika. Dari sisi ekologis dapat merusak habitat seperti terumbu karang. Dari sisi ekonomi menurunkan kunjungan turis karena mungkin melihat banyak sampah bisa jadi turis enggan untuk mendatangi tempat wisata tersebut. Kemudian kesehatan estetika. Sampah tersebut jika terlalu banyak dapat menyebabkan penyakit, bisa penyakit kulit ataupun penyakit lainnya. Dan kemudian estetikanya itu merusak pemandangan. Kemudian perlu dipertanyakan, siapa sih yang bertanggung jawab atas pencemaran dan penanganan sampah tersebut? Yang bertanggung jawab atas penanganan sampah di laut daerah dari Topoksi Pengelolaan Laut dan ada di provinsi. Tetapi secara provinsi, pengelolaan sampah ada di Delha Kabupaten Kota. Kemudian pengurangan sampah diperlukan juga kesadaran masyarakat. Sangat penting untuk pengurangan sampah plastik yang ada di lautan baik di daratan. Kenapa seperti itu? Jika tidak ada kesadaran masyarakat ataupun kesadaran diri sendiri untuk melakukan pengurangan sampah, maka tidak akan berkurang sampah tersebut. Karena jika ada kesadaran diri sendiri, kita akan membuang sampah pada tempatnya, bahkan akan memilah mana sampah organik dan anorganik. Baik, mungkin hanya ini saja ringkasan materi yang saya ringkas dari riset dan kebijakan penanganan sampah di Laut Indonesia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.